di awal Januari itu juga naik turunnya luar biasa dan sekarang langsung naiknya kenceng. Jadi kalau turun kenceng, naik kenceng. Nah ini Pak Jamie ngelihatnya gimana 2021 secara general dan juga di Januari ini? Ya, gini sebenarnya buat saya kan kita sebelum, terutama aset management ya, karena kita kan investasinya bisa untuk long term ya, jadi bukan trading saham beli jual hampir tiap hari mingguan, tapi lebih pada kira-kira tahun ini apa aset kelasnya akan outperform Indonesia, karena kita kebanyakan di 99% investasi kita di Indonesia. Gimana tren market di Indonesia, apakah bond, saham, atau kita money market aja. Jadi kita harus pilih aset kelas yang paling oke untuk setiap tahun, tapi juga apakah market akan bullish Indonesia, maksudnya global investor akan balik ke Indonesia. Nah, saya pikir timing yang paling tepat saat ini adalah tahun 2021. Kita bicara untuk global investor ya. Karena jujur saya sudah menunggu mungkin dari 2011 ya untuk investor asing balik lagi ke Indonesia. Karena kenapa saya bilang 2011? Karena terakhir kali sampai 2013 itu mulai ada kompetisi gila-gilaan itu dari 2009 sampai dengan 2011. Itulah dimulainya yang namanya super cycle commodity. Nah, balik lagi kenapa komoditi sangat diuntungkan, sangat bagus buat Indonesia, karena bisa dibilang kita masih adalah salah satu negara yang sangat bergantung dengan komoditi raw material. Walaupun memang saya sangat bersyukur pemerintah sekarang mau mulai masuk ke hilir ya. Contoh Antam bukan cuma gali nikel doang, tapi akan mulai kerjasama bikin baterai. Mudah-mudahan itu bisa langsung jadi EV, electric vehicle, untuk diproduksi di Indonesia. Jadi kita bisa jadi penghasil juga ekspor dari bahan baku jadi, bahan yang jadi. Jadi itu yang membuat kita mudah-mudahan akan jadi negara salah satu yang paling besar di dunia. Tetapi yang paling menarik sebenarnya balik lagi ke tren tadi. Menurut saya dengan terpilihnya Biden, jujur sebenarnya saya agak takut kalau Trump yang terpilih ya. Walaupun teman-teman pikir wah, banyak teman-teman saya yang bilang bahwa Trump is the largest market maker in the world, karena ya dia selalu semua kebijakan dia, semua kata-kata dia untuk menaikkan harga saham ya di Amerika. Tapi balik lagi, pertama adalah itu khusus untuk Amerika, karena Amerika terus yang jadi tempat investasi. Jadi kebanyakan daripada investor-investor, bahkan teman-teman saya yang main saham di luar juga itu kebanyakan jarang mau main Indo ya. Mereka rata-rata mau main di luar aja, karena ya kita tahu bahwa Dow selama beberapa tahun memang naiknya gila-gilaan ya, all time high terus. Betul. Nah, tetapi sebenarnya yang saya takut adalah kalau pada saat Trump kepilih lagi, dia nggak bisa dibilang tidak punya interest lagi, vested interest untuk terpilih lagi ya. Jadi yang ada mungkin dia mulai abandon capital market ya, dengan pokoknya intinya buat dia adalah bagaimana caranya untuk saya membuat Amerika sebagus-bagusnya, karena buat dia mungkin udah bubble, jadi ya mungkin dia buyback fundamental dan lain-lain. Dengan Demokrat terpilih lagi, saya pikir ini membuat menjadi cukup panjang, karena pemerintah yang baru tidak mau disalahkan misalkan jadi crash di harga saham ya. Dan kebetulan untuk membuat kelihatan bahwa pemerintah yang baru membuat GDP naik banyak, tentu saja mereka harus menggelontorkan stimulus sebesar-besarnya. Dan ini yang membuat dengan ada stimulus itu dan adanya quantitative easing yang bisa dibilang itu cetak duit, jadi flush ya liquidity di dunia, ini akan membuat harga komoditi aset kelas akan naik ya. Ini mulai terlihat di mana yield daripada bonds Amerika itu mulai naik. Dia membuat kenapa pada saat yield bonds Amerika mulai naik, harga SBN kita dari semua bonds kita juga turun, dan karena yield kita harus naik ya mengikuti, karena paling nggak kita harus mengikuti spreadnya Amerika dengan kita supaya tidak terlalu dekat ya, dimana tentu saya orang akan lebih memilih US dollar daripada rupiah. Nah ini mungkin sedikit yang terjadi, tetapi kalau kita bicara lihat tren pada saat terjadi hal tersebut, pada saat inflasi mulai naik dan lain-lain, itu malah sebenarnya ujung-ujungnya malah menguntungkan negara-negara emerging market seperti Indonesia dan China. Kalau kita lihat saat ini begitu banyak fund baru yang dibuat dengan judul Greater China Fund. Dalam artian orang tahu bahwa fund flow di global saat ini akan balik ke emerging market, dan pilihannya mungkin untuk size bursa saham yang besar itu adalah di China. Jadi itu membuat banyak yang sekarang mulai beralih ke China.
Tetapi mudah-mudahan kalau kita lihat beberapa hari terakhir, sebagian daripada dana tersebut kecipratan lah Indonesia. Kita lihat investor asing mulai beli 1T, 2T, net buy asing. Ya mudah-mudahan ini akan terus berjalan sampai dengan paling nggak akhir tahun ya. Karena kita lihat selama saya lihat di 20 tahun terakhir pada saat terjadi pembalikan arus masuk ke Indonesia itu paling nggak dia akan masuk 2 tahun ya. Jadi kita masih punya 2 tahun untuk cukup bullish terhadap market Indonesia dengan harapan investor asing akan terus masuk ya. Setelah kalau saya lihat dari 2018 sampai dengan 2020 mereka melakukan selling terus ya, selling pressure. Mudah-mudahan mulai 2021 onward sampai 2020 mereka mulai masuk lagi. Oke, menarik banget. Tadi dibilang stimulus besar ini akan membuat harga komoditi naik nih ya. Lebih tepatnya, maksudnya yang lebih terpengaruh komoditi apa ini? Apakah emas atau komoditi yang lain? Yang pasti biasanya kalau namanya aset kelas komoditi itu bisa dianggap as a whole ya. Orang bilang mother of all commodities ada 2, itu gold dan oil ya. Tetapi saat ini memang oil mempunyai tantangan sendiri ya. Kita tahu bahwa semua akan going green. Jadi kalau orang berpikir misalkan oil bisa balik ke 140 pada tahun 2008 atau 2011, saya pikir itu sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena kita tahu bahwa konsumsi oil akan turun drastis pada saat electric vehicle makin naik. Jadi mungkin kalaupun oil naik, paling tinggi saya pikir di kisaran sekitaran $70-80. Tetapi yang paling menarik adalah gold, karena historically di dunia, mungkin saya nggak tahu apakah Bitcoin nanti bisa menggantikan gold, tapi historically dan sampai sekarang sebagai jaminan dari central bank, gold itu masih punya peranan cukup besar dan belum bisa tergantikan. Ini yang membuat kenapa saya cukup bullish dengan gold ya. Mungkin teman-teman pikir wah kan gold udah all time high, udah 2000, tapi kalau kita hitung gold related to stock secara market cap dan lain-lain, kenaikannya itu sebenarnya gold itu masih cukup ketinggalan. Satu lagi adalah gold itu sebenarnya hedging untuk inflasi. Kalau teman-teman yakin bahwa inflasi masih akan naik terus, harga aset akan naik, saya pikir gold adalah hedging paling bagus ya. Dan kalau misalkan US dollar akan melemah terhadap mata uang dunia, memang sekarang terutama hari ini cukup kuat ya, naik lumayan banyak 1% lebih ya US dollar terhadap mata uang dunia. Tetapi kalau saya lihat tren besarnya adalah sebenarnya dia akan terus melemah, dan ini mungkin akan berlawan berbalik dengan gold karena secara historical ini selalu terjadi. Jadi mungkin yang pertama kita lihat adalah metal. Mungkin kita sudah lihat juga di Indonesia saham-saham hubungan gold, bahkan seperti Antam udah naik berapa kali lipat ya. Terus ada Merdeka Copper, ada bahkan saham Bakri aja BRS bisa naik banyak. PSAB juga mulai naik. Jadi rata-rata hampir semua saham gold juga naik. Ya memang didukung juga kalau misalkan nikel juga salah satu turun daripada metal juga membuat sektor ini cukup menarik ya saat ini. Oke. Kalau gold sendiri nih, bicara tentang gold secara khusus ya, ini kan ada sentimen positif untuk gold, ada sentimen yang dalam tanda kutip negatif untuk gold. Jadi kayak kalau saya ngelihat waktu keluar berita vaksinasi, pertama kali itu setelah terpilihnya Joe Biden, keluar berita bahwa vaksin Pfizer efikasinya 95%. Terus kemarin juga mulai ada berita tentang vaksinasi gitu. Itu agak-agak nge-drag untuk gold turun, terus kemudian MDKA juga agak-agak turun sedikit gitu. Nah, nanti gimana tantangannya untuk saham gold secara khusus dan juga harga gold secara general? Kalau seandainya ini vaksinasi berjalan dengan lancar, tentunya kita semua expect itu ya, gitu. Itu gimana? Jadi tarik menarik upside and down. Oke, jadi menurut saya gold itu ada 2 fungsi. Pertama adalah safe haven. Safe haven dalam artian kalau seandainya semua aset lagi jelek, ya kita pindah ke gold. Jadi cari aman lah, kita pegang gold gitu. Yaitu salah satunya kenapa orang jual gold, karena berpikir aset kelas yang lain akan naik gitu. Tetapi jangan salah, gold juga itu juga salah satu menandakan inflasi. Kalau kita lihat tahun 2000, saya bilang tadi 2000, mungkin dari 2006 ya sampai 2011, pada saat memang 2008-2009 market agak turun, dan kalau kita lihat sebenarnya korelasi market dan gold itu hampir mirip. Jadi waktu 2006 sampai 2008 itu market dan gold naik, 2008 market crash, gold agak turun dikit, tapi memang nggak sebanyak market turunnya. Tapi pada saat market balik 2009 sampai 2011,
goldnya malah terus mencetak all time high di 2011 waktu itu, walaupun sekarang udah di break ya di 2020 kemarin. Nah, kalau kita lihat selama 2011 sampai 2021 itu kan 10 tahun ya. Sedangkan inflasi paling nggak US market aja ada 1 sampai dengan 2% setahun. Kita bicara kali 10 aja itu 20%. Waktu itu all time high gold ada di 1.900. Berarti sebenarnya menurut kita kalau misalkan dia mencapai all time high lagi dengan inflasi yang sama ya, rata-rata 1,5 sampai 2% per setahun globally, itu harusnya itu suaranya putus, Pak. Nih. Sampai all time high tadi. Oke, jadi gold sampai itu all time high di gold itu all time high di 2011 sebelum di break di 2020. Tetapi di 2011 pada waktu itu tentu saja kan kita bilang gold itu ada hedging terhadap inflasi. Nah, dari 2011 ke 2021 itu ada sekitar 10 tahun ya. Nah, 10 tahun itu kalau seandainya setiap tahun aja ada 1,5% globally inflation dan kita pakai bunga berbunga, jadi tentu saja harusnya gold itu all time high-nya kalau kita samain dengan 2011 itu harusnya naik lebih dari 20% dari 1900-an. Which is harga gold menurut saya minimum ada di kisaran sekitar 2.200 sampai dengan 2.300 kalau kita mau samakan dengan di tahun 2011. Jadi yang membuat saya cukup optimis. Ya, sorry. Ya, target 2.200, 2.300 nih kira-kira nih ya berapa lama time frame-nya? Time frame-nya adalah 2 tahun kan. Jadi kalau kita bisa bilang tadi, ya komoditi super cycle itu peak-nya sekitar 1 sampai 2 tahun. Ya mudah-mudahan sih sampai 2023 ya target saya. Nah, memang kelihatannya sangat ada noise kayak misalkan pada saat orang mulai optimis lagi market, orang jual gold. Tapi kalau kita lihat gold sendiri cukup kuat. Kemarin kan break 1.800-an, sekarang udah balik sekarang udah mulai mendekati 1.900 lagi. Jadi sebenarnya bigger trend-nya, tren yang jangka panjangnya itu gold masih akan naik menurut saya. Jadi kalau sana ada berita-berita soal vaksin, itu saya pikir cuma lebih ke noise. Memang akan ada koreksi, tetapi in the end menurut saya karena saya yakin US dollar akan melemah dan gold akan naik. Jadi kita bicara 2 tahun ke depan, mudah-mudahan sih prediksi saya benar ya. Oke, jadi masih ada upside sekitaran 23% ya dari saat ini ya. Terus tadi kalau oil, aku pakai US oil nih. Aku coba tarik upside-nya, kalau tadi dibilang target sekitaran 70 US dollar, berarti masih ada upside 30%, kalau 80 itu sekitar 48% dari sekarang. Pastinya tetap ada fluktuasi ya. Oke, sebelum kita bicara tentang CPO secara khusus nih Pak Jimmy, kalau sektor batubara sendiri gimana? Ya, batubara sendiri kan kita tahu itu adalah substitute oil ya. Dia adalah barang substitusi. Jadi kalau seandainya oilnya kayak kemarin, ya jujur ya bubar, bisa dibilang orang ngapain pakai batu bara untuk power plant kalau seandainya harga oil sampai negatif kayak waktu itu ya. Tapi dengan harga oil cukup kuat kayak sekarang, saya pikir sustainability di kisaran sekitar 70 dolar sih mudah-mudahan bisa stabil ya. Walaupun saya bilang tadi kita nggak bisa expect harga oil akan balik ke level di atas 80 dolar ya, which is ya berarti kalau sama seperti itu saya pikir harusnya coal juga paling tinggi akan bermain di kisaran 85 dolar. Jadi upside-nya memang nggak banyak, tetapi sebenarnya di level sekarang harga coal itu cukup membuat perusahaan-perusahaan batubara Indonesia untung lumayan ya, karena kan naiknya lumayan drastis ya Len ya, dari 1 bulan terakhir ya mungkin naiknya 20% kali ya harga coal. Jadi ya mudah-mudahan karena marginnya kan akan gross marginnya naik banyak ya pada saat terjadi kenaikan harga batubara tadi ya. Jadi ya mudah-mudahan sih laba bersihnya akan lumayan bagus. Oke.